saudara. Nah, yang kedua yang perlu kita tahu tentang ajaran Islam ini dalam rangka untuk menjaga hubungan yang harmonis antar umat beragama, antar masyarakat yang berbeda-beda agama, maka Islam melarang campur aduk agama supaya tidak ada umat beragama yang tersinggung. Islam dan Kristen jangan dicampur aduk. Nanti yang umat Islam ada yang marah, umat Kristen juga ada yang marah. Islam, saudara, dengan Hindu jangan dicampur aduk. Nanti ada orang Islam yang marah, nanti ada orang Hindu yang marah. Jadi mencampur aduk agama itu berpotensi menimbulkan konflik antar umat beragama. Supaya nggak ribut, supaya nggak konflik, masing-masing agama jalan sendiri-sendiri, tidak usah dicampur aduk. Itulah karenanya Allah berfirman dalam Al-Quran, faqala Allah subhanahu wa ta'ala wa la talbisul haqqa bil batil. Jangan sekali-kali kau campur adukan yang hak dengan yang batil. Nggak boleh dicampur aduk. Makanya dalam surat Al-Kafirun, saudara, tegas Allah berikan jawaban kepada Nabi tentang ajakan orang-orang kafir. Ketika itu, saudara, Pak, Bu, orang-orang kafir Quraisy sudah kewalahan, sudah kalang kabut, bahkan sudah hampir putus asa karena mereka berupaya untuk memadamkan dakwah Nabi, nggak pernah berhasil. Mereka hina Nabi, mereka fitnah Nabi, mereka cemooh, mereka caci maki, mereka teror, mereka intimidasi. Tapi ternyata dakwah Nabi makin tersebar kemana-mana, makin ditekan, dakwah Nabi makin luar biasa, makin dihalangi, saudara. Ternyata dakwah Nabi makin menyebar, makin diteror, yang masuk Islam makin banyak. Akhirnya, saudara, begitu orang-orang kafir Quraisy ini udah kewalahan, mereka datang kepada Nabi dipimpin oleh Abu Jahal. Apa mereka bilang? Ya Muhammad, kita ini kan masih keluarga, kita sama-sama bangsa Quraisy, kita saling kenal, selama ini kita hidup damai di kota Mekah, nggak bermusuhan. Nah sekarang bagaimana ya Muhammad? Daripada kita bermusuhan, hidup nggak nyaman, bagaimana kalau kita damai saja? Luar biasa, Abu Jahal nawarin damai. Wah, apa Nabi nggak suka damai? Nabi suka damai, saudara. Tapi Nabi mau tahu dulu maksudnya damai ini apa. Ditanya dulu sama Nabi. Kata Nabi, bagus damai. Sekarang maksudnya damai itu apa? Nabi tanya kepada Abu Jahal. Apa jawab Abu Jahal? Begini damainya ya Muhammad. Mulai hari ini, yuk rame-rame. Sehari rame-rame kita sembah Allah. Besok rame-rame kita sembah berhala. Lusa rame-rame nyembah Allah lagi. Hari berikutnya rame-rame nyembah berhala. Kan damai. Kita damai, saling berbagi Tuhan. Luar biasa. Mau dicampur aduk, saudara. Mau dicampur aduk itu agama, saudara. Begitu tawaran tadi datang, belum Nabi jawab, Allah yang jawab, saudara. Allah turunkan wahyu kepada Nabi kita Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul ya ayyuhal kafirun. Hei Muhammad, hei Nabi, hei Rasul, katakan kepada mereka, jawab. Ya ayyuhal kafirun, hei orang-orang kafir, la a'budu ma ta'budun. Aku tidak akan menyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma a'bud, dan kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Wala ana abidum ma'abattum, dan aku pun tidak akan menjadi penyembah apa yang kalian sembah. Wala antum abiduna ma'abud, sekali lagi kalian tidak akan menjadi penyembah apa yang aku sembah. Lakum dinukum, bagi kalian agama kalian, waliyadin, dan bagiku agamaku. Masya Allah. Saya mau tanya, jadi jawaban Allah tegas tidak? Tegas tidak? Tegas tidak? Allah punya jawaban, nggak burem, nggak ada, nggak pakai setengah-setengah, nggak boleh campur aduk agama, titik, nggak boleh. Zaman sekarang umat Islam, saudara,
Idul Fitri Lebaran, Natal ikut Natalan, ye, kadal gurun. Ayo, ada gak pejabat yang begitu? Ada gak pejabat yang begitu? Idul Fitri Lebaran, Desember Natalan, ye, kutu onta. Itu namanya campur aduk agama, betul. Sampai umat jadi bingung, nih agamanya apa nih orang? Dia gado-gado agamanya, saudara. Begitu hari besar agama Hindu ikut lagi, dia nih unyil. Ayo jujur, ada gak yang begitu? Aku Islam, Idul Fitri Lebaran, ada. Hari Natal ikut Natal, ada. Hari Paskah ikut Paskah, ada. Hari Imlek ikut Imlek, ada. Kap Gome diikut juga. Kayak kekurangan Lebaran. Innalillahi. Terus orang liberal, gelar profesor doktor, saudara-saudara, semua agama itu sama. Paul. Kalau cuma perlu kuliah sampai profesor, buang-buang duit, buang-buang waktu, goblok. Orang yang gak sekolah juga bisa ngomong begitu, betul? Semua agama sama. Anak kecil bisa ngomong begitu, betul? Sekolah di luar negeri, gelar doktor, profesor, pulang ke Indonesia, semua agama sama. Paul. Iya nih, orang tuanya buang-buang duit nyekolahin dia, betul? Ayo saya mau tanya ibu-ibu, ibu nyekolahin anak sampai profesor, begitu pulang ngomongnya begitu, nyesel gak? Nyesel gak? Masukin lagi ke perut. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Paham? Boleh tidak campur aduk agama? Boleh tidak? Jadi umat Islam kalau ikut Natalan boleh tidak? Ikut Paskah boleh tidak? Ikut Imlek boleh tidak? Ikut Nyepi boleh tidak? Gak boleh campur aduk agama, saudara, gak boleh. Lakum dinukum waliyain. Silakan orang Kristen untuk merayakan Natalnya. Kita nggak boleh ganggu mereka. Silakan mereka bergembira, silakan mereka bersenang-senang, silakan mereka membuka itu kebaktian sampai misa tengah malam. Itu hak mereka, urusan mereka, saudara. Kita nggak boleh ganggu mereka. Tapi pada saat yang sama pun umat Islam haram untuk mengikuti daripada acara-acara ritual ibadah hari besar umat agama lain. Begitu saya mau tanya semua yang ada di sini ke depan, siap tidak ikut Natal? Siap tidak ikut Paskah? Siap tidak ikut hari raya orang kafir? Betul? Takbir? Alhamdulillah. Jadi bukan Islam tidak toleransi, bukan. Toleransi itu bukan campur aduk agama, bukan. Orang Kristen lagi merayakan Natal, kita tidak ganggu, kita tidak bikin onar, itu namanya toleransi. Kalau kita pakai ikut nyanyi, saudara, itu bukan toleransi namanya, betul? Itu namanya campur aduk agama. Campur aduk agama boleh tidak? Halal atau haram? Alhamdulillahirabbil alamin. Yang keberapa sekarang? Ya, saudara. Yang ketiga.